Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dari kitab Roma pasal 15 ayat 13, demikianlah bunyinya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, perlu kita mengetahui tentang jemaat Roma, di mana jemaat di Roma terdiri dari orang bukan Yahudi yang baru menjadi Kristen, dan juga orang Kristen Yahudi yang kembali ke Roma setelah mengalami pengusiran oleh Kaisar Claudius beberapa tahun sebelumnya. Adanya latar belakang warga jemaat yang berbeda, sehingga terdapat banyak cara yang berbeda dalam memaknai Injil kekristenan saat itu. Hal ini dapat menjadi akar permasalahan di dalam jemaat ketika muncul konflik atau permasalahan iman. Misalnya dalam pengakuan hak istimewa atas orang Yahudi yang mengklaim dirinya sebagai umat yang pertama mendapat pemanggilan dan pengutusan sejak Abraham. Dengan adanya klaim keistimewaan jemaat Yahudi dan non-Yahudi, Kristen awal dan Kristen kemudian, Kristen yang kuat saja atau Kristen yang lemah, ini bisa membuat pengkotak-kotakan hingga bisa menimbulkan perpecahan. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan supaya jemaat bersatu dengan meneladani Kristus. Caranya adalah dengan berpikir positif bahwa keadaan jemaat yang terdiri dari orang-orang yang kuat dan orang-orang yang lemah adalah kesempatan untuk hidup dengan saling menopang dan saling tolong-menolong, dan juga dalam menaati dan menuruti kehendak Tuhan. Maka setiap orang haruslah memiliki kerelaan untuk mau menerima, menolong, dan juga melayani satu dengan yang lainnya. Situasi perbedaan seperti ini seharusnya menjadi suatu kesempatan untuk mewujudkan sebuah persekutuan yang indah demi kemuliaan Allah. Demikian juga dalam jemaat, bagaimana kita membuat perbedaan dalam persekutuan jemaat menjadikan potensi untuk saling melayani. Bila ada yang menganggap diri lebih dan lainnya kurang, entah itu dalam hal kemampuan, motivasi, kesetiaan, keteladanan, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan masalah, maka seperti jemaat di Roma, mari kita belajar untuk meneladani Kristus yang hidup tidak untuk kesenangan dan kepuasannya sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biarlah sapaan firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami untuk tetap mampu untuk saling menghargai, memotivasi, saling mendukung, saling menerima kelebihan dan kekurangan kami, hingga pada akhirnya kami dapat hidup berkelimpahan dan kami tetap berpengharapan kepada Engkau saja. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup, jiwa, dan raga kami sepanjang satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.